Kita pahami dulu apa pengertian dari senyawa hidrokarbon ya. Jadi senyawa hidrokarbon tentu saja dari namanya hidrokarbon, dia disusun oleh unsur C dan unsur H. Nah, jadi disusun oleh atom karbon dan atom H, atau secara umum dia memiliki rumus molekul CXAY ya. Nah, ini hidrokarbon ini termasuk bahan baku utama di dalam LPG, minyak bumi, ya kan? Kemudian bensin, kemudian solar. Nah, itu semua dia kandungan utamanya adalah senyawa hidrokarbon. Mungkin kalian pernah mendengar istilah gas metan. Nah, itu hidrokarbon juga ya. Oke, kita ingat-ingat lagi waktu kelas 10 kita belajar tentang atom C, atom karbon yang letaknya ada di golongan 4A ya. Nah, dalam sistem periodik, di sini atom karbon itu karena dia terletak di golongan 4A, dia punya sifat-sifat khusus. Yang pertama, dia memiliki 4 elektron valensi. Oke, nah karena dia punya 4 elektron valensi, sedangkan atom C ini dia untuk menjadi stabil dia bisa sampai oktet, sampai 8 elektron valensi. Nah, artinya apa? Kalau dia punya 4 elektron valensi, maka keempat-empatnya itu dia akan berikatan kovalen, supaya semula dia punya 4, dia bisa mendapatkan 4 lagi, jadi 8 elektron valensi. Kemudian yang kedua, atom C ini dia khusus juga, dia bisa berikatan dengan sesama atom C. Nah, jadi dia terikat langsung dengan atom C lainnya. Kemudian yang ketiga, dia dapat membentuk ikatan kovalen tunggal bisa, rangkap 2 bisa, rangkap 3 juga bisa. Wah, hebat ya, ini sifat khas dari atom karbon. Kemudian yang keempat, dia bisa membentuk gabungan antara atom C ya, C1 dengan C yang lainnya, itu bisa dapat membentuk struktur yang lurus. Nah, atau sikwis, jadi lurus bisa, sikwis melingkar juga bisa ya. Oke, nah itu sifat khas dari atom karbon. Oke, senyawa hidrokarbon yang kita bahas itu ada pengelompokannya ya. Nah, pengelompokannya itu seperti ini. Ada yang disebut yang masuk golongan hidrokarbon alifatik atau rantainya terbuka. Kemudian ada lagi yang disebut alisiklik. Kemudian ada aromatik. Kemudian alifatik sendiri. Untuk yang aromatik nanti kalian akan pelajari di kelas 12 ya. Nah, untuk yang alifatik sendiri di sini dia terbagi menjadi 2. Ada yang alifatik jenuh, ada yang alifatik tak jenuh. Oke. Nah, di sini jenuh itu ikatannya semuanya tunggal, jadi ikatan antara atom C-nya tunggal. Kemudian kalau misalnya hidrokarbon tidak jenuh, itu kalau mengandung ikatan kovalen rangkap. Jadi dia ada rangkap 2 atau rangkap 3-nya ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang alifatik jenuh dan tak jenuh ini. Oke. Nah, kita akan belajar nanti yang alifatik jenuh itu adalah alkana. Kemudian yang tidak jenuh itu adalah alkena dan alkuna. Oke. Nah, itu di sini aku kasih contoh. Nah, beberapa contoh ya untuk yang membedakan alifatik, alisiklik, dan aromatik. Jadi alifatik rantai terbuka itu maksudnya kayak gini. Nah, kemudian kalau alisiklik dia membentuk siklus. Nah, tidak ada ujung pangkalnya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita belajar tata nama sistematik atau istilah lainnya adalah nomenklatur dari alkana ya. Nah, jadi alkana itu dia memiliki rumus molekul umum CnH2n plus 2. Jadi jumlah H-nya itu sama dengan 2 kali lipat dari jumlah C-nya, ketambahan 2 lagi. Oke. Nah, sebelum kita belajar alkana, alkena maupun alkuna, di sini kalian perlu tahu bahwa awalan ALK ini nanti dia bisa digantikan sesuai dengan jumlah atom C-nya pada senyawa yang kita mau beri nama. Nah, ini kalian hafalkan untuk pengganti dari ALK di sini. Kita hafalkan 1 sampai 10 saja. Sebetulnya ada banyak ya, ratusan bisa. Nah, kita hafalkan 1 sampai 10 karena ini yang sering muncul di kasus-kasus soal. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kalau C-nya 1, awalannya met. C2, et, dan seterusnya, prop, but, pen, hex, hep, op, non, dec. Nah, jadi jelas kalau misalnya kalian mendengar istilah metana. Metana artinya dia senyawa alkana yang mengandung 1 atom C. Kemudian mungkin kalian mendengar lagi istilah etana. Etana, jelas di sini kandungannya dia mengandung 2 atom C. Jadi alkana yang mengandung 2 atom C. Nah, itu namanya etana. Jadi ini awalannya, nanti tinggal dikasih akhiran ana. Oke, jadi alkana. Alknya kalian ganti dengan awalan-awalan ini. Oke, kemudian alkana itu dia, dari sini kita mendapatkan namanya deret homolog. Jadi di sini dia ada keteraturan antara alkana yang C-nya 1 dengan alkana yang C-nya 2. Kemudian dengan alkana yang sukunya lebih tinggi, C-nya 3, dan seterusnya, itu dia selisihnya selalu tetap, yaitu selisihnya terjadi penambahan CH2. Jadi ketambahan 1C dan ketambahan 2H. Oke, nah dimulai dari metana, kemudian etana. Kalau C3H8 dengan bentuk rantai dia lurus memanjang, nah itu namanya propana. Kemudian mulai dari C4 ke bawah,
Nah, ini kalau rantainya lurus, tidak bercabang-cabang, nanti ada senyawa hidrokarbon yang gambarnya itu dia punya cabang-cabang. Nah, itu ngefek juga ke penamaan. Oke, nah kalau yang lurus-lurus seperti ini namanya biasa kalau C-nya ada 4, kita kasih nama butana. Nah, jadi butana itu C-nya ada 4 berderet ya, CH4, CH3, CH2, CH2, CH3. Oke, dan seterusnya. Oh ya, tadi hidrokarbon itu kan dia, aku gambarin deh yang butana ini ya. Butana itu C-nya ada 4 berderet memanjang seperti ini. Nah, kan C itu dia punya 4 tangan ya. Dia harus membentuk 4 ikatan. Nah, sedangkan kalian lihat C nomor 1 di sini, C yang paling kiri di sini, dia tangannya baru pakai 1. Nah, jadi 3 tangan yang lainnya itu diisi apa kok? Diisi oleh H. Nah, jadi di sini dia ada tangan 3 lagi. Seperti ini. Nah, cuma kadang-kadang dalam penulisan supaya dia lebih sistematik, ini kita bisa hanya, nggak usah dibuat tangan, ini kita bisa langsung tulis seperti ini. Nah, C yang nomor 2, dia tangannya baru pakai 2, jadi masih ada 2 tangan kosong dipakai untuk ngisi, dipakai untuk H, jadi CH2. Kemudian selanjutnya sama CH2, ini ditutup dengan CH3. Nah, jadi itu ya, aturan mengisi jumlah H. Yang jelas, tangan C yang ada 4 itu nggak boleh cacat, semua 4-4-nya itu harus berikatan. Kalau tidak mengikat C, dia mengikat H, itu pasti. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian ini lanjutannya pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sama dekana. Itu suku-suku dari alkana 1 sampai 10. Oke, setelah tadi kalian belajar tentang gugus ALK tadi, gugus pengganti ALK tadi. Nah, sebelum kita belajar memberi nama alkana, kita belajar dulu tentang gugus cabang. Karena nanti ada alkana yang bercabang ya. Nah, gugus cabang ini dikenal juga sebagai gugus alkil. Jadi jelas di sini ALK, kemudian diakhiri dengan il. Oke, jadi ALK yang tadi met dikasih akhiran il, jadi metil ya kan. Kemudian et dikasih akhiran il, jadi etil dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya alkil di sini dia jumlahannya ganjil. Jadi CN H2N plus 1, kemudian ada strip, ini menunjukkan bahwa alkil itu nanti dia stripnya terikat kepada gugus induknya, terikat kepada alkananya atau alkena atau alkena. Oke, jadi dia tidak bergerak sendiri ya. Nah, kita mulai dari yang C-nya 1, maka hanya di situ ada 2 kali 1 tambah 1, hanya ada 3. Nah, itu namanya apa? Metil. Oke, kemudian kalau C-nya dia 2, namanya adalah etil. Kalau C-nya ada 3, namanya propil. Nah, mulai dari C-nya ada 3, ini ada bentuk lain ternyata. Jadi nggak semua yang C-nya 3 di alkil ini, lalu kita sebut dia propil, tidak. Nah, kalau dia bentuknya seperti yang keempat ini, nah ini kita sebut dia cabangnya punya anak cabang. Jadi punya ranting lagi ya, punya anak cabang. Cabang punya anak cabang. Nah, kalau misalnya letak induknya itu, nanti letak alkananya itu di sini. Nah, maka atom C yang nomor 1 itu adalah atom C yang langsung nempel di cabang. Ini nomor 1. Kemudian atom C nomor 2 dan seterusnya itu kita pilih lintasan yang terpanjang. Di sini ada 2 macam lintasan yang kita bisa ambil. Bisa dia lurus. Jadi C berikutnya bisa yang sebelah kanannya atau bisa yang ke bawah. Nah, panjangan mana kan harus pilih yang terpanjang kan? Sama saja. Oke, nah jadi aku ambil yang terpanjang itu 1, 2. Nah, kemudian yang bawah nggak boleh dikasih 3, soalnya dia tidak berturutan. Ya kan, jadi 3 itu, kalau dikasih nomor 3 itu kalau di posisi atom C yang nempel langsung di atom C nomor 2. Nah, jadi di sini dia, atom CH3 yang bawah, itu dia nggak punya nomor. Nah, artinya apa? Artinya dia, kita perlakukan seperti anak cabangnya. Jadi cabangnya itu yang punya nomor, yang 1, 2 ini. Oke, jadi cabangnya isi 2 atom C, anaknya isi 1 atom C. Nah, gimana ngasih nama alkilnya? Di sini ada 3 nama, 3 macam versi penamaan ya. Nah, yang IUPAC, yang ngikutin aturan IUPAC, itu adalah yang 1 metil propil. Oh, sorry, bukan 1 metil propil, ini 1 metil etil ya. Nah, dari mana dia bisa muncul nama 1 metil etil? Kalau dia punya anak cabangnya itu ditulis duluan dalam tanda kurung ya. Nah, itu posisi anaknya dulu kita sebutkan. Posisi anak cabangnya ada di nomor 1. Jadi 1 kemudian harus dipisahkan dengan strip ya untuk memisahkan angka dan huruf. Nah, 1 metil. Kurung tutup. Kemudian sebutkan induk cabangnya, cabang induknya. Nah, cabang induknya adalah 2 atom C etil. Jadi kalau alkil dia punya mengandung 2 atom C, ya itu etil. Jadi 1 metil etil. Nah,
kondisi seperti ini, struktur seperti ini, yang punya anak cabang metil, satu metil etil, itu disebut juga isoprofil. Nah, isoprofil juga boleh dipakai di penamaan IUPAC ya. Oke, kemudian ada juga versi lain, yaitu penamaan sekunder profil atau S-profil. Nah, cuma untuk penamaan sekunder profil itu tidak digunakan di IUPAC. Jadi, kalau kalian suka memberi nama IUPAC, jangan gunakan sekunder profil ya. Oke, kemudian kalau lanjut ya, kalau kita dapat yang atomnya 4 berjejer, itu namanya butil. Kemudian kalau 4 atom C-nya ini didesain supaya dia punya anak, seperti yang bawah ini, 1, 2, 3. Nah, jadi yang bawah ini dia jadi anak cabang ini. Nah, coba kalian tebak namanya apa? Anak cabangnya disebut dulu ya, di nomor berapa? 2 ya. Jadi ini namanya adalah 2 metil, kemudian cabang utamanya ada 3, profil kan jadinya, 2 metil profil. Nah, atau bisa juga disebut dengan isobutil. Nah, kenapa tidak disebut sekunder butil? Mulai atom C-nya 4. Jadi alkil dengan 4 atom C, itu iso sama sekunder mulai berbeda. Nah, pembedanya apa? Kalau iso itu posisi anaknya. Jadi iso itu punya 1 anak metil. Oke? Nah, 1 anak ini dia diletakkan di atom C yang kedua dari ujung alkilnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat isobutil, butil itu kan total 4 atom C. Nah, yang 3 ini kita jadikan sebagai induk. Jadi cabang utama itu 3. Jadi kalian buat 1, 2, 3 atom C ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian dari nomor 3 kalian mundur 1 langkah. Nah, di atom C kedua kan, di atom C kedua itulah kalian tempatkan 1 atom C lainnya sebagai anak cabang. Nah, jadi aturan untuk iso seperti itu. Posisi anak cabang metilnya, 1 anak cabang metil diletakkan di kedua dari itu. Nah, ini disebut isobutil. Jadi isobutil artinya dia sama dengan, ini kan butil ada 4 ya, sama dengan 3 ketambahan 1. Nah, kan 1 itu sebagai anak cabang. Yang nomor 3, yang 3 atom C lainnya itu berjarak sebagai cabang utamanya. Oke. Nah, kemudian bentuk yang paling bawah, ini bisa dikasih nama IUPAC 1 metil profil ya, posisi anak di nomor 1. 1 metil profil, kemudian, nah ini yang bisa disebut sebagai sekunder butil. Nah, artinya apa? Kalau iso itu posisi anak cabangnya di kedua dari ujung. Kalau sekunder itu posisi anaknya selalu di atom C nomor 1. Jadi sekunder butil. Nah, jadi dia posisi 1 anak cabang metil. Jadi harus anak cabang metil dan 1 biji itu diletakkan di atom C yang pertama, di C nomor 1. Oke, yang anak cabangnya 1 tadi sudah. Sekarang gimana kalau misalnya dia punya anak 2? Seperti ini. Nah, ini ada 4 atom C total ya. Induknya, cabang utamanya 1, 2. Kemudian ada anak tuh di nomor 1. Ada pH 3 ke atas. Nah, ada metil di atas, kemudian ada metil lagi di bawah. Nah, ini penulisan nama alkilnya adalah 1,1 dimetil. Nah, jadi kalau misalnya metilnya ada 2 biji, kita cukup tulis dengan awalan di. Jadi nanti kita akan belajar ada awalan alkil. Kalau 2 biji di, jadi dimetil itu sama kayak 2 biji metil gitu ya. Nah, kemudian kalian harus perjelas dimetilnya itu letaknya di mana. Jadi dikasih nomor 1,1. Karena anaknya dua-duanya ada di nomor 1 ya. Oke, memisahkan angka dengan angka pakai koma. Kemudian cabang utamanya di situ ada 2, jadi etil. Atau ini juga bisa disebut sebagai neobutil, itu penamaan IUPAC juga. Kemudian jadi yang anaknya 2 itu disebut neo. Jadi neobutil itu anaknya 2. 4 atom C, dia harus punya anak 2, jadi cabang utamanya 2. 2 anak cukup. Anaknya harus metil ya, 2 biji ya. Atau bisa juga disebut sebagai tersier butil. Jadi kalau anaknya 2, itu ada kemungkinan dia tersier, tapi tersier sekali lagi, tersier dan sekunder bukan IUPAC ya. Oke. Kemudian lanjut ke bawahnya, di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atom C. Ini namanya adalah apa? Pentil ya, atau amil. Seperti itu. Jadi kita gunakan amil saja ya, untuk alasan kesopanan. Kemudian yang bawahnya lagi, itu dia ada 4 atom C ketambahan 1 anak. Jadi total masih 5, cuma dia modelnya sudah punya anak. Nah, kalau karena posisi anaknya di atom C kedua dari ujung, maka ini bisa disebut sebagai iso juga. Kalau kita pakai sistem penamaan cabang yang bercabang atau cabang karena cabang tadi, itu namanya adalah 3 metil butil. Nah, 3 metil butil
Ingat, dia punya satu anak metil, letaknya di C kedua dari ujung, maka ini bisa dikasih awalan iso juga, yaitu isoamil. Kemudian yang bawah, coba kalian tebak, itu namanya apa? Nama IUPAC murninya itu adalah 2,2 dimetil propil. Oke. Nah, atau bisa juga disebut tersier. Bisa juga disebut neoamil. Nah, ini anaknya dua. Posisi anaknya dua-duanya ada di C kedua dari ujung, itu neo ya. Kemudian yang paling bawah ini 1,1 dimetil propil. Atau bisa juga disebut tersier amil. Oke, nah seperti itu. Kalau tersier itu letak anaknya selalu di atom C yang pertama, sama kayak sekunder. Cuma kalau sekunder anaknya 1, kalau tersier dia anak cabangnya 2 atas bawah. Jadi kalau dilihat bentuknya ini, dia menyerupai bentuk T ya. Nah, itu tersier, T besar. Oke, kita pelajari dulu langkah demi langkah untuk memberi nama IUPAC pada alkana ya. Yang pertama adalah tentukan rantai induk atau rantai utama, atau rantai alkananya. Nah, gimana cara menentukan rantai induk? Pilih rantai karbon yang terpanjang di deretan C itu. Nah, kalian pilih jalan terpanjang yang bisa dibuat, pilih atom C yang paling panjang yang bisa dibuat. Nah, gimana kalau misalnya menemukan dua kemungkinan rantai terpanjang? Misalnya kalian mendapatkan C yang terpanjang yang bisa dibuat itu ada 6 atom C kok. Tapi yang 6 atom C itu ada 2 model, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, pilih kalau rantai terpanjang lebih dari satu kemungkinan, pilih yang menghasilkan lebih banyak cabang. Oke, jadi pasti ada yang salah satu yang menghasilkan lebih banyak cabang, itu yang dipilih sebagai ini. Kemudian setelah dapat induknya, step kedua adalah melakukan penomoran dari. Jadi kalau misalnya sudah kebentuk rantai induk, nah pasti dia punya ujung kan. Nah, kalian kasih nomor itu seluruh rantai induk dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi di sini kita usahakan nanti dalam penamaan itu nomor cabang itu sekecil mungkin. Makanya harus dipilih penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian gugus C yang tidak termasuk induk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alkil. Gugus C yang tidak masuk di induk, dia termasuk gugus cabang. Jadi gugus alkil. Oke, kemudian nanti penamaan dimulai dengan urutan, sebutkan dulu nama alkil, nama cabangnya, kemudian diikuti nama alkilnya. Kalau alkilnya nanti kalian mendapatkan ada metilnya, ada etilnya, ada propilnya. Nah, itu nanti kalian sebutkan secara urut abjad ya. Nah, jadi yang disebutkan dulu yang E, etil. Nah, jadi nomor etil, namanya si etilnya itu, kemudian diikuti lagi alkil yang lain. Pokoknya alkilnya itu disebutkan berdasarkan urut abjad awal dari nama alkilnya. Kemudian baru paling akhir kita akhiri dengan nama alkananya, nama induknya ya. Kalau misalnya dia induknya mengandung 8 atau C, nah itu dia diakhiri dengan oktana. Oke, bicara tentang alkil, kalau misalnya alkilnya lebih dari satu, alkil yang sama lebih dari satu, kayak tadi yang aku sempat singgung ada 2, itu dikasih awalan di. Jadi kalau metilnya ada 2, itu dimetil. Kalau metilnya, kalian menemukan cabang metilnya ada 3 biji di 3 tempat yang berbeda, nah itu nanti kasih awalan tri, jadi trimetil. Kalau ada 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 dan seterusnya, sama kayak AL kan, gugus A kayak tadi ya, oktanona dan seterusnya. Oke, kita coba lihat contoh soal di sini, bagaimana cara memberi nama IUPAC dari senyawa alkana. Oke, kalian lihat di sini bentuk ini dia alkana, ikatannya semua tunggal. Kemudian kalian pilih, tadi step pertama adalah memilih rantai induk, rantai terpanjang yang bisa dibuat tanpa terputus. Oke, rantai yang paling panjang yang bisa dibuat di sini adalah kalau aku pilih seperti ini, kalau aku tepuk ke bawah, nah ini bisa ya, kita dapatkan di sini ada 6 atom C tanpa terputus yang bisa dibuat. Paling panjang 6 atom C, nggak bisa 7 atau 8. Loh, aku mau ngambil seperti ini. Mau ambil seperti ini. Boleh. Ini juga dapatnya sama kayak tadi. Nah, jadi kita dapatkan di situ dia ada 7 atom C ya. 6 atom C. Nah, jadi itu induknya. Kemudian setelah dapat induknya, atom C terpanjang yang bisa kita buat, step kedua adalah ngasih nomor. Pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat cabang. Kita punya 2 ujung bawah ini sama ujung atas ini.
Nah, kalau kita pilih yang dekat sama cabang, tentu saja yang ujung atas ya. Nah, ini kita kasih nomor 1, kemudian 2. Nah, nomor 2 dia sudah dapat, ini cabang ini, yang tidak termasuk induk ini cabang. Jadi ini cabangnya metil, ini juga metil. Ya, 3 semua ya, jadi ada 3 buah metil. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian mulai dari bawah, nanti baru ketemu cabangnya di C3, di nomor 3. Nah, jadi yang betul yang mulai start penomorannya dari kiri atas ini. Oke, kemudian kita sebutkan nomor alkilnya dulu. Di sini alkilnya hanya satu jenis saja, yaitu metil, tapi ada 3 biji. Nah, jadi kita sebutkan nomor-nomornya. Si metil itu dia letaknya di mana saja? Di nomor 2. Kemudian ada lagi di nomor 4 ya. Ada lagi satu di nomor 4. Jadi tetap harus ditulis berulang 4 gitu ya. Kemudian ada 3 biji. Jadi ini tri-metil. Oke, tidak ada cabang lain. Langsung kita sambung dengan nama alkananya. Nah, alkananya ada induknya. Itu ada 6 atom C. Kalau 6 apa? 6 adalah hexa. Jadi dia namanya adalah 2,4,4 trimetil heksana. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Ini bentuknya lebih rumit. Coba kalian tentukan rantai induknya dulu. Atom C terpanjang yang bisa dibuat. Itu berapa atom C? Tanpa terputus. Bingung. Oke, nah kalian lihat di sini, kalau misalnya bentuknya sedikit rumit dan bingung menentukan start dari mana. Kalau Koko lihat dari tengah. Jadi kalau bentuknya rumit, lihat dari tengah. Kalian lihat atom C yang ini. Nah, dari atom C sini, kamu pilih 2 jalan kemana saja yang bisa menghasilkan lintasan terpanjang. Oke, dari sini, yang ini ya. Lintasan yang terpanjang, Koko tarik ke samping. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, kenapa nekuk ke bawah? Kalau kamu nekuk ke bawah, kamu akan mendapatkan tambahan cabang lagi di sini. Nah, kita dapat 2 cabang kalau nekuk ke bawah ya. Nah, kalau kalian lurus, maka kalian cuma mendapatkan 1 tambah cabang. Kemudian dari C yang tengah ini lagi, kalau kamu ke atas nambah 2, kalau ke kanan lurus nambah 2, kalau ke kanan kemudian nekuk ke bawah, kamu akan mendapatkan tambahan 3 atom C lagi. Jadi kita pilih yang sampai sini dia nekuk ke bawah. Nah, ini kita pilih sebagai induknya. Oke. Nah, jadi jelas atom C terpanjang yang bisa dibuat di situ ada 7 buah atom C. Kemudian yang tidak masuk di induk, ini dia jadi cabang. Ini metil. Kemudian ini etil. Di sini metil lagi. Yang atas ini adalah isopropil. Nah, itu profil yang mempunyai anak ya. Kok tahu punya anak? Soalnya ada C dan ada CH. Kalau misalnya dia profil biasa kan CH2, kemudian ditutup sama CH3 ya. Nah, kalau dia CH, kemudian diapit oleh 2 buah CH3, nah itu menandakan dia punya anak atau bentuknya isopropil. Oke, kita tinggal kasih nama di sini urut abjad, dimulai dari E dulu. Sebelum kasih nama, kita kasih nomor dulu ya. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi ujung yang paling dekat dengan cabang adalah ujung yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, namanya adalah, kita mulai dari abjad E dulu. 2, 3 ya. 3 etil. Kemudian isopropil dan metil. Nah, isopropil itu yang dilihat I-nya ya, abjad I. Jadi kita lihat kita tulis dulu I dulu, isopropil. 4 isopropil. Kemudian metil. Metilnya terletak di nomor 2 dan nomor 5. Jadi 2,5 di metil. Kemudian diikuti dengan induknya 7. 7 apa? Hepta. Nah, jadi nama IUPAC-nya adalah seperti itu ya, adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, nomor 3. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kalian perlu menggambar rumus strukturnya dulu ya. Ini digambarnya urut ya, dari pertama, dari yang paling depan, di situ adalah CH3. Jadi kita buat CH3. Nah, kalau dia hanya 3, jelas tangannya yang terbuka adalah 1 tangan saja, atau tangan yang mengikati lainnya itu cuma 1 ya. Kemudian dilanjutkan dengan CH. Kemudian ini CH ini, kenapa dia hanya cuma 1? Karena dia buka 3 tangan. Oke, buka 3 tangan. Dan setiap tangan yang terbuka itu dia harus dipakai berikatan pengikat C lain.
Nah, kemudian habis CH, di sini ada C2H5. C2H5 itu adalah alkil ya, karena jumlahannya ganjil. Nah, jadi karena dia alkil, kita tempatkan dia di cabangnya, di bawah. Nah, tangan yang bawah. Kemudian kita lanjut ke jalur utama, di sini disambung dengan CH2. Nah, dia hanya 2, artinya dia buka 2 tangan. Kemudian lanjut lagi ke CH. Nah, ini CH, dia buka 3 tangan. Kemudian tangan yang ke bawah, ini diisi dengan cabang. Nah, cabangnya ini dalam kurung sikuit ya, jadi dia cabangnya adalah CH yang mengikat 3 buah CH3. Nah, jadi pas ya, jalur bawahnya sudah tertutup ya. Kemudian lanjut lagi ke jalur utama, ya, ada CH2, kemudian CH2 lagi, lalu ditutup dengan CH3. Nah, setelah dibuat strukturnya seperti ini, maka tinggal dikasih nama. Pertama kita tentukan dulu rantai terpanjang yang bisa dibuat ya. Yuk, coba kalian tentukan rantai terpanjang yang bisa dibuat. Kita lihat dari atom yang tengah ini. Nah, jalur terpanjangnya, sepasang jalur terpanjang adalah ke kanan bisa nambah 3, ke bawah nambah 2, ke kiri bisa nambah 4. Jadi kita pilih yang nambah 3 dan nambah 4. Sambung. Inilah atom terpanjang yang bisa didapatkan ya. Kemudian yang tidak masuk di rantai utama, di sini dia jadi cabang. Kita dapat cabangnya di sini metil. Nah, kemudian ini apa? Boleh disebut 1,1 dimetil etil. Atau boleh juga disebut neoetil. Nah, jadi nanti penamaannya, dia nama IUPAC-nya adalah, kalau kita pakai yang neobutil, N dengan M, itu dia lebih dahulu M ya. Nah, jadi, penomorannya belum. Nah, penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang, tentu saja ujung yang sebelah kiri bawah ini. Ini nomor 1 dan nomor 2, atau C-nya ada di C2H5 itu. Kemudian ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atom C terpanjang yang kita bisa dapatkan. Nama IUPAC-nya adalah 3 metil. Kemudian 5 neobutil. 8 apa? 8 adalah oktana. Nah, jadi bisa seperti itu, atau bisa juga kita namakan 5 1,1 dimetil etil, kemudian 3 metil oktana. Oke, ini dua-duanya betul. Jadi seperti itu untuk contoh memberi nama IUPAC pada senyawa alkana. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang kita jelaskan hari ini. Selamat belajar, semoga sukses, GAN Baterai.